يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Sampai kepada abarral bir lil walidaini fi khamsati umur. Jadi kebajikan yang paling baik yang dilakukan terhadap kedua orang tua terletak pada 5 perkara. Ya, jadi 5 perkara ini adalah kebajikan yang paling bagus, yang paling baik yang dilakukan terhadap kedua orang tua. Ada 5 perkara. Dan ini juga sesuai dengan sabda baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama adalah ad-du'a lahuma. Jadi seorang anak ini sebagai tanda baktinya kepada kedua orang tuanya, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia, yaitu dengan cara mendoakan keduanya. Kapan anak dikatakan sebagai anak yang soleh? Ya, atau kita pengen tahu nggak kita nih anak soleh atau bukan? Jadi untuk mengukur atau untuk mengetahui solehnya kita sebagai anak adalah yang pertama dengan cara mendoakan kedua orang tua. Sesuai dengan hadis Nabi, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yantafa'u bih, au waladin sholihin yad'ulahu. Jadi anak yang soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita mendoakan orang tua, insya Allah kita masuk kategori anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu anak yang selalu dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Apabila seorang anak sudah lupa, tidak mendoakan orang tuanya, maka status solehnya hilang. Udah nggak soleh lagi. Anak soleh ingat, iling sama orang tua. Ya, iling, dia ingat dan selalu mendoakan kedua orang tua, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi doa ini adalah sebagai bakti atau sebagai tanda kesolehan seorang anak. Dan juga tidak akan terputus rezeki seorang anak selagi mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita mungkin mengalami kok akhir-akhir ini kok rezeki seret, kok macet, ya ada apa? Ini juga pernah ada dulu orang ngeluh. Ya, orang mengeluh kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Orang ngeluh, "Ya Imam, saya rezekinya kok seret. Kamu ada apa emang? Semua adab, semua etika sudah saya lakuin, semua amalan sudah saya baca, segala macam udah." Akhirnya ditanya, "Kamu doain nggak orang tua?" Nah, itu dia, saya lupa, saya nggak doain orang tua. Itulah penyebab utamanya kamu tidak mendapat rezeki dari Allah, atau rezeki kamu jadi macet, jadi seret gara-gara kamu nggak ngedoain orang tua. Jadi kalau rezeki kita pengen lancar jaya, pengen barokah, jangan pernah tinggalkan doa kepada orang tua. Sebenarnya doa Rabbik firli itu juga nggak cukup, harus lebih. Ya, makanya habis sholat itu minimal doanya tuh bisa sampai 6 kali doa. Rabbik firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Terus Rabbik firli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'al jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Itu doa yang diajarkan Habib Ali Habsyi. Itu sebagai tanda bakti anak kepada orang tua. Jadi habis sholat jangan cabut dulu ente, zikir dulu. Nah, zikir doa tuh Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Terus tambah lagi tuh Rabbik firli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'al jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Ya, jadi yang kedua, ya Allah Rabbik firli, ya Allah ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya dan jadikanlah surga tempatnya kelak. Jadi jadikan surga sebagai tempat bagi kedua orang tua saya, gitu. Itu doa yang harus dibaca.
Ya minimal syarat dan bahkan harus lebih. Ya intinya jangan lupa ngedoain orang tua. Atau habis dengar azan kan doa kan ya 5 kali lebih baru warahmuma kama robayani, ya, diulang 5 kali lebih filinya baru warahmuma kama robayani. Itu pentingnya kalau pengen barokah hidup, ikut sama orang tua, tunduk, taat, patuh, berbakti, insya Allah hidupnya barokah. Makanya nggak ada cerita orang sukses gara-gara kurang ajar dengan orang tua, nggak ada. Semua sukses itu didapat gara-gara mereka berbakti kepada orang tuanya. Lihat Imam Syafi'i bakti sama ibunya jadi orang besar. Ya Habib Ali Habsyi jadi orang besar. Muridnya tersebar di mana-mana gara-gara kepatuhannya kepada ibunya, kepada orang tuanya. Jadi jangan pernah tinggalkan atau kita luput daripada doa kepada mereka. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-istighfar lahuma. Istighfar kita. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya. Mintakan ampun. Ya. Rabbik firli juga wali walidayya juga bentuk tanda kita mintakan ampun. Rabbik firli wali walidayya, ampuni dosa kedua orang. Jadi doa sepaket sama istighfar. Ya, ada doanya dan juga ada istighfarnya. Jangan lupain tuh. Ya kita mintakan ampunan kepada Allah akan kesalahan kedua orang tua kita. Terus minta juga orang tua juga biar disayang sama Allah Ta'ala. Warhamhuma, ya kan, sayangi mereka ya Rabb. Sayangi keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Begitu. Jadi doa itu ada doanya sekaligus juga ada istighfar. Permohonan ampun bagi dosa kedua orang tua. Orang tua ini luar biasa. Sebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak kok ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang tua. Aniskurli wali walidayya gitu ya. Syukur kepadaku, tanda syukur kepada Allah adalah dengan patuh kepada orang tua. Nggak bisa ya. Ada orang pagi-pagi ya, pagi-pagi malamnya umpamanya habis maksiat, habis mabuk, tapi pagi-paginya dia bikin senang orang tuanya, itu dosa yang malam hilang, hapus. Allah Ta'ala ampuni berkat orang tuanya. Sebaliknya ada orang semalaman begadang suntuk tahajud ibadah kepada Allah Ta'ala, baca Quran, pagi harinya bikin mangkel, bikin jengkel orang tuanya, itu pahala semua bubar, habis. Kenapa? Karena bikin susah orang tua. Ya, ada riwayatnya man asbaha murdian li mushiton li walidayya fa ana anhu sakhid. Orang yang di pagi hari ya, dia malamnya buat seneng aku, kata Allah Ta'ala, buat ridho aku, tapi bikin sakit hati orang tuanya, saya benci sama dia, saya marah. Kebaliknya kalau dia mungkin bermasalah sama Allah Ta'ala, tapi di pagi harinya dia bakti sama orang tuanya, itu kesalahannya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukti tanda ya bersyukur akan nikmat Allah yaitu dengan cara patuh kepada orang tua. Barokah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah infazu ahdihima. Kita melaksanakan janji keduanya. Ya mungkin orang tua punya janji sama seseorang atau sama kerabat, ya dia ada janji, kita laksanakan tuh. Atau mungkin wasiat, ya wasiat, apalagi yang sudah meninggal, biasanya sebelum meninggal mereka memberikan wasiat, memberikan janji atau lain sebagainya. Makanya kita sebagai anaknya yang harus menepati janji itu, atau yang harus membagi itu warisan kepada orang yang di situ ditulis namanya siapa aja. Ya, jadi harus memenuhi janji daripada kedua orang tua. Jadi itulah tanda bakti adalah dengan melaksanakan janjinya orang tua. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah silaturrahim. Allati la tusala ila bihima. Kita bersilaturahmi kepada seseorang yang kalau bukan karena orang tua kita nggak kenal orang itu. Mungkin kita pernah diajak main ke rumah seseorang, ya kenalan kerabatnya orang tua. Nah begitu orang tua nggak ada, kita sambung lagi itu.
Jadi di antara bakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dahulu menjadi teman dan kerabat orang tua. Tuh, sambung lagi tuh. Ya mungkin ibu kita atau ayah kita sudah meninggal dunia, punya teman, kita sambung ya, kita silaturahmi kepada mereka sebagai tanda bakti kepada orang tua. Nah, sini sama nih, nomor 5 juga sama, nyambung. Yang kelima adalah ikram asdiqaihima. Kita memuliakan teman-teman kedua orang tua. Teman-temannya siapa nih? Teman-temannya ayah, teman-temannya ibu. Ya, kita sambung. Ini semua adalah merupakan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, itulah 5 hal yang harus dilakukan anak kepada kedua orang tuanya. Ya, lebih-lebih kalau sudah orang tuanya meninggal. Ya. Nah, itu dia. Kemudian berikutnya min ijlalillahi ta'ala salah satu asya. Di antara bentuk ya memuliakan atau menghormati Allah itu bisa juga dengan 3 hal ini. Ya. Kita memuliakan 3 hal ini sama halnya dengan kita memuliakan dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Daripada keagungan atau mengagungkan Allah taala dengan cara memuliakan 3 hal ini. Jadi dengan kita memuliakan 3 hal ini sama halnya dengan kita mengagungkan dan juga memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, ikrami syaibatil muslim. Kita memuliakan orang yang sepuh. Ya, orang sepuh, orang tua yang udah putih rambutnya, yang udah beruban, aki-aki, ya, kita hormatin. Kita hormat sama mereka, sayang sama mereka, itu juga termasuk bentuk kita mengagungkan dan juga memuliakan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, hormatin orang tua. Ya. Ini juga Nabi yang nyuruh, ya. Hormatin yang tua, sayangin yang muda. Zaman sekarang balikan, anak yang muda-muda pada konyol banget sama orang tua, pada songong banget, nggak ada etika, nggak ada adab. Padahal barokah. Al-barakah ma'akabirukum. Nabi bilang, berkah itu ada bersama orang-orang besar di antara kalian. Yang tua-tua itu ada berkahnya. Tapi lihatnya apa? Pakai kacamata husnudon. Kalau kita nggak pakai husnudon, ya nggak bisa kita lihat barokahnya. Aku mau tahu dia mah tukang lah, udah jangan. Makanya lihatnya pakai kacamata husnudon, sangka baik. Nabi bilang berkah ada bersama dengan orang yang tua. Yang tua-tua itu ada barokahnya. Ya, kayak di sini mungkin nyai kan tua, itu ada berkahnya. Kalau kita tahu nyai kebiasaannya baik. Tengah malam bangun malam, ya tahajud, ya sholat 5 waktunya terjaga, zikirnya nggak pernah lepas, tasbih selalu melekat di tangannya. Itu udah kita minta doa sama mereka. Ya ada barokah, ada barokahnya. Yang tua-tua kita hormat. Ya. Laisa minna man lam yarham sogirona walam yuwakir kabirona. Nabi bilang bukan dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang lebih itu. Jadi kalau kita mau masuk dalam golongan Nabi, diaku sebagai umatnya, sayangi yang muda dan hormati yang tua. Ya. Apalagi yang udah sepuh, yang udah Allah reot, ya, yang udah reot itu kita hormatin. Itu kalau dia lagi jalan, ayo kita tuntun. Intinya kita berbuat baik lah, karena berbuat baik sama mereka, menghormati mereka itu juga termasuk daripada bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ikram afid kitabillahil amil bihi wal mudawim ala tilawatihi. Kita hormat, kita memuliakan orang yang hafal Al-Qur'an. Bukan cuma hafal, tapi mengamalkan isi Al-Qur'an tersebut, dan orang tersebut istiqomah, mulazamah, membiasakan dirinya membaca Al-Qur'an. Di orang-orang yang hafal Al-Qur'an kita hormati. Bukan cuma sekedar hafal,
tapi dia amalkan isi Al-Qur'annya dan dia selalu membaca daripada Al-Qur'an. Kita hormatin karena mereka adalah orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala kelak jasadnya akan utuh, jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Kemudian orang yang hafid Quran juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Itulah bentuk daripada Allah Ta'ala memuliakan orang yang menjaga Al-Qur'an. Kita juga harus baca Al-Quran, ya. Nanti ente nggak baca Al-Quran dituntut sama Al-Quran. Kenapa ente nggak baca Al-Quran? Jangan dulu dong pas demo, lempengan demo nyanyi ya Al-Quran imam kami, Al-Quran ini bagus. Saya tidak menyalahi lagu itu, tapi lagu itu harusnya jadikan bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar mas, tapi diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan benar-benar Al-Quran adalah sebagai dustur, sebagai undang-undang, nggak bisa diganggu. Wa ma'al Quran fi qoronin, sepanjang masa, sepanjang zaman bersama Al-Qur'an. Jadi baca Al-Qur'an. Ini apalagi ini ada orang yang hafal Al-Qur'an, dia istiqomah, dia terapkan isi-isi dalam Al-Qur'an dalam hidupnya. Kemudian dia juga memang biasa baca Al-Qur'an, hafal terus pegang Al-Qur'an, nggak pernah lepas. Hormatin, muliakan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikram sultanin adil. Kita menghormatin pemimpin yang adil. Kalau ada pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang merakyat, yang buat rakyat jadi sejahtera, kita hormati. Siapapun pemimpinnya ya, mau dari tingkat RT, RW ke atas, selagi dia baik dan juga dia mementingkan urusan umat Islam, mereka penuh dengan Islam, hormatin mereka. Dan juga di antara orang yang layak ditangisi kematiannya adalah pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil meninggal, wah kita sedih banget. Dan pemimpin yang paling adil di muka bumi ini, yang paling bikin semua sejahtera bahagia adalah baginda Muhammad SAW. Kemudian disusul oleh para al-khulafaur rasyidin. Mereka lah orang-orang yang bikin sejahtera rakyatnya. Nggak ada yang kelaparan, nggak ada. Atau juga zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz sama begitu. Nggak ada yang lapar, nggak ada yang menderita. Semuanya bahagia. Kenapa? Pemimpinnya bagus. Kemudian ini juga hadis ya. Ada hadis juga yang mengatakan di sini berikutnya, wajabat mahabbatullah li arba'ah. Wajib nih kelompok ini mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 kelompok ini wajib kudu dapat yang namanya mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita pengen dapat mahabbah, pengen dapat kecintaan dari Allah Jalla Jalaluh, maka kita harus melakukan 4 hal ini. Jadi niat dan tujuannya mesti karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil mutahabbina fihi ta'ala, yang kita nih saling cinta karena Allah. Kita berkumpul, kita berkawan, kita berteman, kita jalanin semuanya itu atas landasan dan dasar saling cinta karena Allah. Berkawan karena Allah. Bertemu karena Allah. Benci sama orang, sama siapapun, bencinya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ini kalau kita cinta pada seorang karena Allah, dapatlah kita kecintaan dari Allah Subhanahu. Nih, lil mutahabbina fihi ta'ala. Orang yang cinta karena Allah Ta'ala dapat juga mahabbah, kecintaan dari Allah. Itu yang pertama. Jadi intinya saling cinta karena Allah. Kasih sayang kepada sesama. Ya, tebalkan cinta. Ya, tebalkan cinta, tebalkan keamanan, tebalkan kenyamanan kepada semuanya. Intinya semua itu dilakukan karena Allah. Berkawan karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semuanya karena Allah. Insya Allah semua yang dilakukan karena Allah, niatnya bakal langgeng, bakal terus ada. Yang kedua, wal mutajalisina fi, orang yang bermajlis. Ini kita bermajlis kan, satu majlis, satu tempat duduk, satu kumpulan.
niatnya tujuannya karena Allah. Kalau ada majlis, kalau ada kumpulan bukan karena Allah, nggak bakal lama, bakal habis. Ya, nggak lama hancur itu perkumpulan, habis. Kenapa? Niat dan tujuannya bukan karena Allah. Makanya makana lillah dama wattasol. Wa makana lil ghairillah in qata'a wan fasol. Apa yang diniatkan karena Allah Ta'ala terus-menerus ada. Jadi kalau mau terus-menerus ada, majlis kah, perkumpulan kah yang baik-baik, kalau pengen terus ada, pengen abadi, pengen langgeng terus, niatnya karena Allah. Pokoknya jangan ada nih sesuatu yang tujuannya bukan karena Allah. Kenapa? Kalau bukan karena Allah, pasti hancur, pasti berantakan, pasti tercerai berai. Yang keempat adalah wal mutazawirina fi, yang saling berkunjung, saling silaturahmi, main ke rumah orang, niatnya tujuannya karena Allah. Niatnya apa? Udah karena Allah, niat silaturahmi, biar umur panjang, biar rezeki lancar, gitu aja udah. Nggak ada tujuan-tujuan daripada yang dapat merugikan pihak sahibul bait, jangan. Jadi intinya yang terakhir keempat adalah saling mengunjungi karena Allah. Berkunjung ya, silaturahmi niatnya karena Allah. Al fardu afdal minan nafli illa fi arba. Yang fardu, yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunnah kecuali di 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang mana sunnah lebih afdal dibanding yang wajib. Yang pertama, bad'us salam afdal min raddihi. Menduluin salam ya. Ngucap salam kan sunnah kan? Ngejawabnya wajib. Nah, ini tapi di sini sunnah lebih diafdolin. Ya, jadi mendahulukan ucapan salam dibanding menjawab. Dan orang yang selalu memulai salam itu insya Allah hatinya terbebas daripada kesombongan. Negor duluan tuh berat loh. Berat itu, apalagi sama orang yang kita gedekin, wah berat itu. Atau mungkin kita gak enak tuh berat. Tapi kalau kita bisa begitu, kita bisa mulai salam, kita bisa mulai negor, nyapa duluan, insya Allah hati kita terbebas daripada sifat kesombongan. Kemudian yang kedua adalah at-thahara qabla dukhulil waqti afdal min ba'di dukhuli. Ya, bersuci, ngambil wudhu sebelum masuknya waktu lebih afdal setelah masuknya waktu. Ya, jadi ngambil wudhu, bersuci sebelum masuknya waktu sholat lebih afdal dibanding setelahnya. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibra'ul mu'sir afdal min indarihi. Ya, nolong orang yang susah itu, kalau nolong susah langsung tolong. Jangan sampai dia udah mati baru kita tolong. Nah, jangan. Jadi jangan nunggu dia udah payah, udah kelaparan, udah ini. Jangan. Bahasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang ketiga tuh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ada orang lapar. Kita kasih nasihat. Oh, sabar harus begini. Lah, mati orang. Kasih makan. Ya, jangan kasih nasihat. Orang lapar kasih makan, bukan kasih nasihat. Orang datang, Pak, sedekahnya Pak, ente harus bekerja keras, ente sebegini, begini. Ente itu harus, lapar, orang lapar dikasih ini. Entar kalau udah kenyang, baru dah lu omongin. Baru udah omongin, nasihatin, baru kan, lagi lapar kasih nasihat, yang kagak nggak masuk. Nanti udah kenyang, dia udah enak, udah kuat, badannya udah stabil, udah fresh, baru. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, azan al-muhtasib afdal min azan ratib. Ada orang yang azan muhtasib, artinya dia ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena ada azan yang kayak marbot kan dibayar kan. Nah, itu maksudnya azan yang dia lillahi ta'ala lebih bagus dibanding azan yang karena ada gajinya. Ya, ada bayarannya dari pihak masjid, dari pihak BKM. Gitu. Ya. Jadi azan yang semata-mata nyari atau karena demi keridhaan Allah lebih afdal daripada azan yang karena ya memang udah gajinya, udah wayahnya. Kalau gajinya udah dapat gaji. Nah, gitu. Di intinya hal 4 ini sunnah tapi lebih dahulukan dibanding
yang wajibnya tadi itu. Ilmani la yanbaghi bathahuma la siyama lil awam. Ya, ada dua ilmu yang seharusnya yang tidak dianjurkan untuk membahas keduanya, apalagi khususnya bagi orang yang awam. Ya, awam-awam nih nggak usah selalu memperdalam ilmu ini, dua ilmu ini. Yang pertama adalah daqaiqut tauhid, yang kedua adalah al-masail al-khilafiyah. Yang pertama adalah masalah udah tetek bengeknya tauhid. Udah nggak perlu terlalu memperdalam tauhid. Artinya tauhid yang biasa aja, yang standar-standar dalam-dalam gini, ntar ujung-ujung jadi Wahabi. Ya, anggap Allah bebadan, anggap Allah betangan. Nah itu kenapa? Akalnya kena. Akalnya kena, jadi nganggap Allah tuh Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Berarti Allah jadi kayak nyamain tuh, nyamain, mujasimah. Allah tuh kayak beranggota badan juga kayak makhluk. Nauzubillah. Itu karena terlalu kedalaman. Ya, buat orang awam jangan, biasa-biasa aja. Baca aja tuh Al-Aqaidud Diniyah, ya. Ada yang biasa dibaca di pondok-pondok pesantren, ada yang namanya kitab Al-Aqaidud Diniyah, atau baca aja Al-Hidayatul Awam. Itu bagus tuh, namanya akidah awam buat orang yang awam. Ya, nanti tinggal cari gurunya biar dibacakan sarahnya. Namanya Jala'ul Afham. Ya, sarah Aqidatul Awam. Mudah itu aja. Tinggi ono nggak cocok, ya nggak cocok. Nanti kalau emang udah, artinya bukan sekarang nggak cocok, tapi kalau emang mau memperdalam nggak apa-apa. Kalau mau serius, bener-bener. Ya, nanti kalau misi awam-awam begini udah modal yang gede-gede, yang tinggi-tinggi, nanti repot, malah bikin pemahaman dan bikin kesimpulan sendiri. Nah, yang kedua adalah masail khilafiyah. Ada khilaf gini, udah nggak, orang awam gak usah terlalu bahas gituan dah, ya. Masalah khilaf begini, udah diem, diem. Kalau nggak tahu ilmunya, kalau nggak tahu apa-apa, udah diem aja. Gak usah sok-sokan bahas masalah khilaf, oh begini, furuk, udah pening pala, ya, pening pala, ya, udah, yang udah benerin, udah fikihnya benerin, wudu yang benar, ya, sholat yang benar, gitu aja, cebok yang benar, niat mandi junub harus tahu, gitu aja, yang penting gitu, sholat niatnya bagaimana, nanti kalau mau bepergian, musafir gimana niatnya, jamak kan, sama takdim, jamak takhir, kosor dan sebagainya, itu aja. Gak usah bahas-bahas khilaf dan sebagainya. Nggak cocok, tidak disarankan dan tidak dianjurkan bagi orang awam. Belajar masalah tauhid yang terlalu dalam dan juga masalah khilaf. Wallahu a'lam.